Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini dan menikmati pemeliharaannya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah, adakah pengharapan lain selain di dalam Yesus Kristus? Semua orang merindukan pengharapan dan membangun keyakinan-keyakinan, upaya-upaya untuk membuat kehidupannya lebih terjamin untuk masa-masa yang akan datang. Melihat situasi dunia yang terus berkembang dalam berbagai fenomena, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita hari ini untuk membangun keyakinan kita kepada apa yang benar, apa yang firman Tuhan katakan tentang pengharapan. Karena ada banyak orang menaruh pengharapan seperti yang diyakininya. Banyak orang membangun pengharapan sesuai dengan kemampuan-kemampuan dan kapasitas-kapasitasnya. Banyak orang mengandalkan kemampuannya. Bahkan bangsa-bangsa berupaya membangun kemampuan-kemampuannya agar dapat bersaing dengan kehidupan bangsa lain. Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 5 dan 6. Seperti apakah Yesus itu di dalam kehidupan setiap orang? Dalam Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak, sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan jaminan bahwa Dia adalah bagaikan pokok anggur, dan kita adalah cabang-cabangnya. Orang yang bersatu dengan Dia itu akan punya harapan. Tapi orang yang tidak bersatu dengan Dia tidak punya harapan. Berarti, apakah ada pengharapan selain di dalam Yesus Kristus? Adakah pengharapan lain di luar Yesus? Yesus menyatakan, tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, di luar Yesus tidak ada pengharapan lain. Di luar Yesus, engkau akan seperti cabang yang dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Kenapa? Karena tidak bersatu dengan Yesus Kristus. Tidak tinggal di dalam Yesus. Tidak bersekutu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Sejak kejatuhan Adam, hidup manusia di hadapan Allah ditutupi oleh kegelapan. Dan semua bangsa yang hidup di dalamnya ditutupi juga oleh kekelaman. Artinya semua bangsa, sehebat apapun pencapaiannya, sehebat negara-negara superpower seperti Amerika, China, Eropa, Rusia, dan sebagainya, itu semua ada di dalam kekelaman. Yesaya 60 ayat 2a berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau saudara memperhatikan situasi dunia saat ini, memang terus mengalami gejolak-gejolak yang menakutkan. Tetapi hari ini mari kita belajar bahwa di dalam Yesus Kristus kehidupan kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan.
Ketika kita tinggal di dalam Dia, firman Tuhan katakan, kamu akan berbuah. Ketika kita bersatu dengan Yesus, kita tetap berhasil melewati berbagai situasi dunia, melewati situasi-situasi ekonomi, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah nasib manusia tanpa Kristus? Seperti apakah nasib manusia di luar Yesus? Kalau kita baca tadi firman Tuhan berkata, orang yang tidak melekat satu dengan Yesus Kristus, itu seperti carang yang tidak tinggal di dalam pokok anggur. Dia menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dibakar. Artinya kehidupannya tidak akan berguna. Hidupnya akan menjadi sia-sia. Dan 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini. Alkitab mencatat, hidup manusia tanpa Tuhan, tanpa bersatu dengan Tuhan, tanpa terhubung erat dengan Tuhan, tanpa bersandar kepada Tuhan. Yang pertama adalah nasib manusia sama seperti binatang. Pengkhotbah pasal 3:19 berkata, bagaimanapun juga nasib manusia dan binatang adalah serupa. Yang satu akan mati, begitu juga yang lain. Kedua-duanya adalah sama-sama makhluk. Jadi, manusia tidak lebih beruntung daripada binatang. Sebab bagi kedua-duanya hidup itu sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, di luar terang kasih Tuhan, di luar persekutuan dengan Tuhan, di luar daripada kelahiran baru dari Tuhan, manusia layaknya sama seperti binatang. Karena sama-sama akan mati sia-sia. Tidak ada artinya. Semua yang dicapai oleh manusia tidak ada artinya. Hanya hembusan nafas, berakhir dalam kematian. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saat manusia kembali kepada debu tanah seperti semula diciptakan, dan rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apapun upaya dan pencapaian manusia, Alkitab mencatat lewat tulisan pewahyuan kepada Salomo yang menulis pengkhotbah ini di usia senjanya. Dia berkata, ayat 8, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapa? Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kalau tidak ada campur tangan Allah di dalamnya. Jika kita tidak menyatu dengan Allah. Jika kita tidak tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mati sama seperti binatang. Lenyap dari sejarah kehidupan dan tinggal hanya monumen-monumen, cerita-cerita sejarah. Tetapi bagi saudara yang ada di dalam Yesus Kristus, tidak demikian. Saudara punya kehidupan, tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata bahwa giatlah di dalam Tuhan. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena segala sesuatu yang kau kerjakan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa hidup saudara bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena untuk itulah Dia datang ke dalam dunia. Supaya Ia memberikan pengharapan kepadamu. Memberikan kepastian hidup kepadamu. Supaya engkau berbuah, berarti, bernilai di hadapan Tuhan. Dan hidupmu di dunia tidak menjadi sia-sia. Mati pun
nanti tidak akan menjadi sia-sia. Yang kedua, bahwa di luar Yesus Kristus, hidup manusia bagaikan bayang-bayang dan tanpa harapan. Mengapa? Karena keberadaan manusia di atas muka bumi ini layaknya tamu atau pendatang. Hanya bayang-bayang dan tanpa harapan. Hanya datang sesaat. Dalam 1 Tawarikh 29:15 dikatakan, sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Dalam terjemahan baru. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, tidak bisa luput dari kematian. Semua manusia berhadapan dengan kenyataan ini. Manusia bagaikan bayang-bayang. Tidak real. Yang saudara lihat sekarang ini dengan matamu, tidak lama kemudian akan hilang. Seperti uap, kelihatan sesaat saja, mengepul ke udara, tetapi tidak lama kemudian menghilang di udara, lenyap. Begitulah semarak kehidupan manusia di muka bumi. Jika tidak ada Tuhan di dalam hidupmu, apa artinya? Engkau hanya seperti uap atau seperti bayang-bayang yang tidak dapat luput daripada kematian. Dalam Mazmur 90 ayat 9 berkata, hidup kami pendek karena kemarahan-Mu. Tahun-tahun kami berakhir seperti hembusan nafas. Masa hidup kami hanya 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat. Sesudah hidup yang singkat, kami pun lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, seperti apa dan sehebat apa pencapaian-pencapaian hidupmu, kalau tidak di dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan seperti hembusan nafas. Ketika saudara mati, lenyap seperti uap. Selesai. Usia untuk menikmati kehidupan duniawi saudara, kehidupan daging saudara, berapa lama? 70 tahun. Bisa 80 tahun kalau kuat. Bisa juga lebih daripada itu. Berapa lama? Dibanding dengan kekekalan. Bukan 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun, 10.000 tahun. Kekal selama-lamanya, tak terhitung, tak terhingga. Apakah di dalam kesusahan selama-lamanya atau kebahagiaan selama-lamanya? Alkitab mencatat bahwa manusia punya kesempatan hidup hanya seperti hembusan nafas. Singkat, tiba-tiba menghilang. Entah dia masih anak-anak, entah masih remaja, entah masih pemuda, atau sudah dewasa, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Siapa yang tahu kapan kehidupan kita lenyap? Nafas ini kembali kepada Sang Pencipta, dan tubuh daging kita yang gagah dan cantik kita pelihara sedemikian rupa, beri makan, dan seterusnya. Dengan berbagai fasilitas dan upaya-upaya supaya tetap eksis. Bahkan yang sudah semakin berusia berupaya bagaimana supaya kelihatan tetap awet muda, supaya merasa tetap kuat, dan seterusnya. Apakah itu salah? Kita semua berharap begitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita merindukan kehidupan yang panjang. Tetapi kenyataannya, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita semua akan lenyap. Dan usia kita tidak tahu berapa lama. Semua upaya ini menunjukkan kepada kita bahwa kita rindu kehidupan yang panjang dan awet muda, sehat dan kuat. Dan itu hanya terjadi di dalam kekekalan. Jadi bagaimana caranya untuk kita ada
dalam kekekalan, menikmati semua yang dirancang Tuhan. Hiduplah di dalam Kristus. Percayakan hidupmu kepada Kristus. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu sia-sia, tidak bisa berbuat apapun. Semua pencapaian-pencapaianmu akan berakhir seperti rumput yang kering, seperti carang yang kering, dibuang ke dalam api. Itulah nasib manusia di luar Tuhan. Yang ketiga, bahwa manusia di luar Tuhan itu seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Yesaya 40 ayat 6 berkata, ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat ini mencatat bahwa seluruh umat manusia tanpa kecuali, berpangkat ataupun tidak berpangkatkah engkau, orang biasa atau orang hebat, kaya atau miskin, saudara, di hadapan Tuhan seperti rumput. Ada saat dia semarak, dia tumbuh segar, begitu mempesona kesegarannya. Seperti bunga yang bunganya begitu indah, begitu semarak, tetapi kemudian tidak berapa lama dia gugur. Keindahannya pun hilang. Berapa lama? 70 tahun. Paling lama 80 tahun kalau kuat. Sesudah itu lenyap seperti uap atau menjadi kering dan layu seperti bunga. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Mempelajari kisah raja-raja Israel, raja-raja Yehuda dan kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Israel dan Yehuda, itu penuh dengan semarak luar biasa bangsa-bangsa tersebut. Ada kerajaan Persia, ada kerajaan Media, ada kerajaan Yunani, ada kerajaan Romawi pada masa Yesus, ada kerajaan Asyur, ada kerajaan Aram, ada kerajaan Mesir pada masa-masa raja-raja Israel. Mereka semua begitu semarak, tapi kemudian hilang lenyap. Tokoh-tokoh sejarah yang luar biasa kepahlawanannya, mampu menguasai dunia, semua menjadi lenyap seperti rumput yang kering. Siapa yang mengatur? Tuhan yang mengatur. Orang kalah dalam perang, Tuhan yang mengatur. Orang gagal dan menang pun Tuhan yang atur. Dalam sejarah bangsa-bangsa, Tuhanlah yang mengendalikan sejarah bangsa-bangsa dan mempengaruhi setiap raja-raja. Apa yang sedang terjadi di daerah Balkan, Rusia dan Ukraina, menarik perhatian seluruh dunia. Tapi Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Sejarah dikendalikan oleh tangan yang tak kelihatan, yaitu Yesus Kristus. Pada akhirnya semua orang akan tahu siapakah Yesus. Di dalam kitab Daniel ada seorang raja bernama Nebukadnezar dari Babel. Kalau sekarang itu ya sekitar Irak. Nebukadnezar ini adalah seorang raja yang berkuasa menguasai dunia, seluruh dunia pada waktu masanya. Penguasa yang hebat. Begitu sombongnya penguasa dunia ini. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan sedemikian rupa, termasuk kerajaan Israel, kerajaan Yehuda. Orang Babel ini kemudian menawan bangsa Israel selama 70 tahun. Dan saudara tahu, salah satu yang tertawan adalah Daniel, seorang bangsawan yang cerdik, seorang cendekiawan Israel. Singkat cerita bahwa
Nebukadnezar ini Tuhan sedang kendalikan. Tuhan sedang ajar bahwa Tuhanlah penguasa atas kehidupan setiap manusia, termasuk kehidupan bangsa-bangsa, termasuk kehidupan daripada Nebukadnezar, termasuk keberhasilan, kehebatan yang membuat negara Babel menjadi negara superpower pada masa itu. Satu saat ia bermimpi. Dia bermimpi ada satu pohon yang sangat besar, kokoh, kuat, dan tumbuh sampai ke langit. Lalu pohon itu begitu rimbunnya dan buahnya sangat banyak. Banyak orang makan dari buah-buahan dari pohon ini. Banyak juga binatang-binatang yang bernaung di bawahnya. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan menebang pohon ini. Sehingga pohon ini menjadi tumbang dan Tuhan memberitahu bahwa tunggulnya harus tetap ada, diikat dengan rantai tembaga. Bapak Ibu Saudara, itulah penglihatan daripada Nebukadnezar. Kemudian dia tidak tahu apa maksudnya mimpi ini. Dalam Daniel pasal 4, Nebukadnezar sendiri menceritakan, semuanya itu terjadi atas diriku Raja Nebukadnezar. Dalam mimpi itu, dia melihat 12 bulan kemudian, pada waktu aku berjalan-jalan di taman di tingkat atas gedung istanaku di Babel, lalu aku berkata, lihat alangkah hebatnya kota Babel. Akulah yang membangunnya menjadi ibu kota negara untuk membuktikan kekuasaan dan kekuatanku, keagungan dan kebesaranku. Begitu sombongnya Nebukadnezar ini. Tapi ayat 31 dia menceritakan, aku belum habis bicara ketika terdengar suara dari langit, Raja Nebukadnezar, dengarlah ini, kekuasaanmu sebagai raja telah diambil daripadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dia lihat dalam mimpi? Dia beritahu kepada Daniel. Dan Daniel menafsirkan bahwa pohon itu adalah Tuanku. Dengan kerajaan Tuanku yang hebat. Ada satu saat Tuanku akan tumbang. Dan akan menjadi seperti binatang. Keadaanmu menjadi sangat hina dan makan rumput seperti binatang. Seperti lembu. Kenapa? Karena kesombonganmu. Tapi Tuhan akan memulihkan engkau setelah 7 tahun. Dan kembali naik tahta. Dan benar itulah yang terjadi. Peristiwa ini kemudian diceritakan oleh Nebukadnezar. Ayat 32 terjadi seperti yang dikatakan oleh Daniel. Engkau akan diusir dari masyarakat manusia dan hidup dengan binatang-binatang di padang. Selama 7 tahun engkau akan makan rumput seperti sapi. Setelah itu engkau akan mengakui bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan kerajaan itu diberikannya kepada siapa saja yang dipilihnya. Pada saat itu juga kata-kata itu menjadi kenyataan. Aku, Nebukadnezar, diusir dari masyarakat manusia dan makan rumput seperti sapi. Tubuhku dibasahi embun, rambutku menjadi sepanjang bulu elang, dan kukuku sepanjang cakar burung. Saudara, inilah nasib daripada Nebukadnezar, orang hebat yang kemudian dihajar Tuhan sedemikian rupa. Kesombongannya ditaklukkan oleh Tuhan dalam sekejap. Ayat 34, ketika masa 7 tahun itu sudah lewat, aku menengadah ke langit, lalu kembalilah kesadaranku. Maka kupuji Allah yang maha tinggi. Kusanjung dan kumuliakan Dia yang hidup kekal itu. Allah akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Ia berkuasa sepanjang masa. Bangsa-bangsa di dunia tidak berarti. Allah menguasai malaikat di surga dan penduduk bumi. Tak seorang pun dapat melawan kehendaknya. Tak ada yang berani menanyakan apa yang dilakukannya. Itulah Tuhan. Dan Nebukadnezar pun kemudian melanjutkan, ketika kesadaranku kembali kepadaku,
maka kebesaran, keagungan, dan kemasyhuran kerajaanku dikembalikan kepadaku. Aku disambut oleh para pegawaiku dan para pembesarku, dan aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan keagunganku menjadi lebih besar daripada yang dahulu. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja surga. Segala perbuatannya benar dan adil, dan ia sanggup merendahkan orang yang berlaku sombong. Puji Tuhan, saudara. Belajar dari kisah Nebukadnezar membuat kita menyadari bahwa betapa tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Dia mengendalikan hidup saudara dan saya. Kalau saudara seperti sekarang ini, saudara hebat seperti sekarang ini, punya itu seperti sekarang ini, diberi kesehatan dan kekuatan, lolos dari COVID, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena pengaturan Tuhan. Itu karena kendali Tuhan. Saudara masih hidup sampai hari ini, semua karena kendali Tuhan. Jadi bersyukurlah, jangan tunggu situasi saudara mengalami seperti Nebukadnezar, barulah saudara menyadari, saya tidak perlu sombong, saya harus mencari Tuhan, saya harus menghargai Tuhan. Karena tidak ada raja yang lain kecuali Tuhan. Tuhan mampu mengangkat, Tuhan juga mampu menurunkan. Dia berkuasa atas segala sesuatu, menjadikan kaya, menjadikan juga miskin. Tuhan membuat orang bisa berhasil ataupun gagal. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 127 ayat 2 berkata, percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Bahasa Indonesia sehari-hari. Bapak ibu saudara, pemazmur mengingatkan kita bahwa percuma apapun upaya, pencapaian kita, segala aktivitas kita, mengisi hari-hari hidup kita, usia kita yang mungkin cuma sampai 70, 80 tahun. Syukur kalau sampai ke sana. Semua itu harus ada di dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, adakah pengharapan lain selain di dalam Yesus Kristus? Adakah pengharapan lain di luar Dia? Tidak ada. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang sehebat Nebukadnezar, penguasa dunia, pemimpin negara superpower pada masanya, tidak berarti apa-apa. Dibuat seperti binatang, makan dari rumput, hilang ingatan, dan embun malam menjadi selimutnya. Karena ia tidak dilayakkan Tuhan untuk tidur di tempat tidurnya. Bapak ibu semua yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah ketika menceritakan di usia tuanya bahwa hidup manusia sia-sia, kemudian dia mengambil kesimpulan di dalam ayat 13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sehebat apapun Salomo, dia berkata, tanpa takut akan Tuhan, tanpa kehidupan yang dikendalikan Tuhan, semua pencapaiannya, semua keberhasilannya, semua hikmat dan kecerdasannya, semua kemasyhuran kepopulerannya, semua kekayaannya, semua kesenangannya dengan istri 1000, itu dikatakannya sia-sia. Jadi adakah pengharapan di luar Yesus? Tidak ada. Pasal terakhir dari
tulisan Salomo di usia tua, dia katakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara akan berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Dan saudara akan menemukan apakah yang saudara kerjakan itu sia-sia atau tidak sia-sia. Apakah yang saudara jalani itu benar atau tidak benar. Berkenan atau tidak berkenan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa saudara tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara belum percaya dan menerima Yesus di dalam hidupmu, datanglah kepadanya dan terimalah Dia. Karena di luar Dia, engkau tidak ada apa-apanya. Di luar Dia, engkau akan hidup sia-sia. Engkau akan mati seperti binatang. Engkau akan lenyap seperti bayang-bayang atau hembusan napas. Atau seperti uap saja. Engkau akan layu dan gugur, semarakmu seperti bunga yang luar biasa indah cantiknya. Itu akan gugur ke tanah dan menjadi sampah. Tetapi jika engkau ada di dalam Tuhan, giatlah selalu di dalam Tuhan. Segala jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15:58. Tuhan memberkati saudara. Tetaplah setia. Tetaplah tinggal di dalam Dia. Tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Tetaplah melayani dengan penuh semangat. Tetaplah iring Yesus sampai ujung jalanmu. Kehidupanmu tidak akan berakhir sia-sia. Tuhan memberkati. Amin.